WFH tiap Jumat untuk ASN DKI Jakarta sudah dimulai. Di satu sisi diharapkan lebih fleksibel, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran soal layanan publik, walaupun tadi sudah dijawab bahwa tetap berjalan normal. Lalu seperti apa realisasinya? Melalui sambungan Zoom, saya akan berbincang dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim. Halo, selamat sore Bang Ciko, apa kabar Bang Ciko? Sore Iqbal, apa kabar? Baik Bang Ciko. Bang Ciko, langsung saja nih Bang. Bagaimana jalannya WFH di hari pertama Jumat ini? Apakah sudah ada laporan awal, misalnya soal kehadiran, sistem atau kendala teknis begitu Bang? Karena sekarang masih jam 16.50 ya, laporan yang lengkap belum kami terima dan belum juga didata. Tetapi pada prinsipnya kalau kita lihat dari pagi tadi, dari testimoni beberapa teman bahwa perjalanan ke kantor ini tidak memakan waktu seperti biasanya, bahkan lebih cepat. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat langit di Jakarta pada siang hari ini cukup biru, artinya berarti memang ada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Tapi kalau kita mau melihat terkait dengan ASN yang bekerja work from home dan terimbas dengan kebijakan ini, tentu kita nggak bisa hanya menghitung ASN dari Pemprov DKI Jakarta, tapi juga ASN dari pemerintah pusat, yaitu para kementerian dan instansi-instansi lain di pusat yang bekerja di Jakarta. Karena total jumlah ASN pemerintah pusat itu hampir 200.000. Tepatnya kalau dilihat dari data tahun 2024 itu adalah 199.000 sekian. Dan kemudian Jakarta sendiri memiliki ASN sekitar 60.000-an ASN DKI Jakarta. Jadi sebenarnya kalau memang target 25-50% yang bekerja di rumah itu cukup banyak. Hampir di atas 100.000, pastinya di atas 100.000. Dan kalau kita bicara di atas 100.000 artinya ada puluhan ribu, bahkan bisa 100.000 kendaraan bermotor yang biasanya beroperasi kemudian hari ini tidak keluar kandang atau keluar garasi. Jadi kalau kita masih bisa menakar lebih dari mungkin dari testimoni-testimoni warga dan juga rekan-rekan kita sendiri pada hari ini, apakah di perjalanan ini cukup senggang atau padat. Baik, Bang Ciko, kalau dari di lingkup DKI Jakarta sendiri, seperti kita tahu masyarakat ini juga banyak yang bertanya-tanya terkait dengan anjuran WFH tersebut oleh pemerintah pusat begitu ya. Nah, ini sebenarnya pengawasan soal kinerja ASN yang WFH ini seperti apa? Seperti apa teknisnya? Karena kita tahu bahwa kalau saya tidak salah ini untuk DKI Jakarta ada absensi begitu ya dari di pagi hari maupun di sore hari. Tetapi kalau di daerah lain kalau saya tidak salah ada 3 kali begitu. Ini bagaimana teknisnya sendiri di DKI Jakarta? Ada Jakarta? mekanisme yang sudah diterapkan yang disesuaikan dengan tadi kebijakan terkait dengan WFH di hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang utama kan sebenarnya kalau kita bicara dari pelayanan atau kerja-kerja pemerintah baik itu pusat maupun daerah adalah terkait dengan result, terkait dengan hasil dari pekerjaan itu sendiri. Jadi kita tentunya yang diutamakan melihat bagaimana pelayanan terhadap publik ini tidak tersendat, tidak terhambat. Dan tadi sudah disampaikan hal-hal yang sifatnya langsung berurusan dengan publik yang memerlukan tatap muka atau bicara langsung dengan masyarakat, tentunya ini harus tetap dijalankan seperti biasa. Jadi sesungguhnya saya juga baru berbicara dengan salah satu ASN di DKI Jakarta yang juga punya personel di bidangnya, di kantornya, yaitu juga masih ada penyesuaian terkait siapa-siapa sih yang memang bisa untuk WFH. Jadi jumlah total 25-50% ini terus-menerus akan bertambah mungkin ya. Mungkin di awal bisa 20%-an, mungkin minggu depan bisa ada penyesuaian, bisa mengikuti ritme. Karena kan nggak bisa blok tiba-tiba langsung 50%. Tentunya harus diukur siapa yang memang bisa bekerja dari rumah dan siapa yang memang harus datang ke kantor, dan banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan di kantor dan tidak bisa diselesaikan jauh dari kantor. Nah, bisa dipastikan begitu Bang, apa kalau saya tidak salah Pak Pram pernah mengatakan bahwa ini harus benar-benar WFH bukan WFC begitu ya, di kafe dan lain sebagainya. Apakah ada dalam absensi itu bisa diketahui dan dideteksi begitu, di mana lokasi absensinya, di mana lokasi WFH-nya? Ya, termasuk dengan sharing location, GPS, dan juga bukti foto misalnya. Seperti juga itu yang dilakukan di setiap hari Rabu. Jadi kita juga ada
penerapan yang khas dan unik Jakarta untuk ASN dan di Pemprov ini dibandingkan daerah lain, yaitu setiap hari Rabu kan kita juga udah menerapkan yang namanya Hari Rabu Transportasi Umum. Artinya apa? Jadi kita sudah terbiasa dengan pengawasan-pengawasan seperti ini dalam 1 tahun terakhir, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di WFH ini. Tapi tingkat kepatuhan ASN DKI Jakarta ini setiap hari Rabu terkait transportasi umum misalnya, itu di atas 95%. Jadi kita meyakini bahwa integritas dan kredibilitas teman-teman ASN DKI Jakarta mudah-mudahan bisa terjaga. Oke, lebih dari 90% begitu ya, luar biasa. Tetapi ada sanksi yang benar-benar diterapkan begitu jika ada yang melanggar? Ya seperti biasa ya, ini kan kita anggap absen. Jadi kalau memang nanti ada pelanggaran-pelanggaran, ya pertama tentu kita menghitungnya ini adalah absen, tidak ke kantor tanpa ada penjelasan yang sahih gitu ya, penjelasan-penjelasan seperti harus ke dokter atau sakit atau hal-hal lain yang bisa memberikan keringanan terkait dengan kendala yang dialami kalau absen. Nah ini yang kita akan formulasikan ke depan juga, dan di awal mungkin kan tadi sanksi yang diberikan sama dengan sanksi apabila kita absen ke kantor. Kalau bisa disimpulkan bagaimana nih Bang untuk sementara waktu ya WFH di hari Jumat ini, apakah berjalan sukses atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Kesimpulannya belum ada yang menjadi kendala atau hambatan, karena memang tadi setiap dinas, setiap OPD juga masih menyesuaikan bagaimana dan siapa yang memang tepat untuk bisa dipekerjakan dari rumah, atau siapa-siapa yang memang harus datang ke tempat kerja untuk kemudian memberikan pelayanan atau juga melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu tentunya penyesuaian ini akan lebih selaras, dan sampai hari ini kesimpulannya semua masih berjalan lancar. Oke, baik Bang Ciko, tentunya kita sama-sama